Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Baik anak-anak ibu, kita sekarang masih belajar tema 4 ya, sehat itu penting. Tapi kita sudah masuk di subtema 3, yaitu cara memelihara kesehatan peredaran darah. Pelajaran kita kali ini yaitu IPS ya. Silahkan anak-anak ibu membuka buku besarnya atau buku paketnya di halaman 101. Materi kita hari ini yaitu tentang interaksi. Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah, mari kita mulai bersama-sama pelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu masih ingat kan apa itu interaksi? Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang dilakukan atau yang terjadi ketika dua atau lebih manusia termasuk makhluk sosial. Karena apa? Manusia itu tidak bisa hidup sendiri atau tidak bisa hidup tanpa. Ayo, siapa yang mau tinggal sendirian di rumah selama 1 pekan tanpa ada seorang pun di rumah? HP pun tidak ada. Siapa yang mau? Karena manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, maka manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah aksi timbal balik antara 2 orang atau lebih di suatu tempat dan waktu tertentu. Berarti ketika kita berbicara sama orang lain, bukan berbicara sendiri, apalagi menghadap ke dinding. Nah, itu perlu ditanyakan. Pelajaran subtema 1 kemarin, Ibu sudah menjelaskan ada beberapa contoh interaksi sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada kegiatan jual beli, musyawarah desa, kerja bakti, proses belajar mengajar, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah salah satu interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau jual beli, misalnya ketika antum ikut bunda atau ayah ke pasar tradisional, itu tentu ada interaksi ya, ketika menawarkan barang atau menanyakan harga, itu namanya interaksi. Kemudian musyawarah desa. Nah, ini harus banyak suara nih, namanya musyawarah desa ya. Selain kita berinteraksi dengan sesama manusia, kita juga berinteraksi dengan lingkungan alam. Nah, ayo masih ingat ya, kita berinteraksi dengan lingkungan alam apa saja? Nah, lingkungan alam itu terdiri atas komponen abiotik atau benda mati dan komponen biotik atau makhluk hidup. Dan contoh-contoh komponen biotik itu misalnya apa saja? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kalau abiotik? Iya, betul. Misalnya air, tanah, cahaya, udara, dan lain-lain. Nah, ada beberapa contoh interaksi manusia dengan alam. Misalnya, manusia memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber makanan. Kemudian, manusia menggarap sawah untuk kegiatan pertanian. Terus, manusia menanam tanaman di pekarangan rumah. Dan manusia memanfaatkan barang tambang sebagai sumber energi. Dan masih banyak lagi contoh interaksi manusia dengan alam. Bisakah anak-anak ibu menyebutkan contoh lainnya? Yaitu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, karena manusia itu termasuk makhluk sosial, pernahkah anak-anak ibu menolong teman yang sedang piket? Ya, nah, interaksi sosial tersebut itu dinamakan interaksi sosial antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain interaksi pada lingkungan sosial, manusia juga berinteraksi dalam lingkungan budaya dan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan manusia lainnya, tentu saja. Sehingga terjadilah interaksi sosial, seperti yang telah antum pelajari. Interaksi sosial terdiri dari hubungan antar individu. Kemudian ada lagi antar individu dengan kelompok dan antar kelompok dengan kelompok lain.
Yang namanya interaksi tentu ada yang dinamakan timbal balik ya. Ada dua orang atau lebih yang sedang berinteraksi atau sedang berbicara. Ada juga interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, terutama terhadap kebudayaan masyarakat tempat tinggal kita. Contoh nih, dari budaya masyarakat misalnya peraturan, kebiasaan, adat istiadat, dan kepercayaan yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Agar kita tahu apa saja interaksi yang dilakukan di lingkungan budaya di tempat tinggal kita. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Nah, manusia ini melakukan kegiatan dan usaha ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kalau tidak makan kita ya. Manusia memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Maka kita harus bersyukur seperti sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja dan modal. Anak-anak ibu, antum pasti merindukan berinteraksi langsung dengan teman-teman di sekolah kan? Maka kita semua harus tetap menjaga kesehatan, kemudian banyak-banyak minum air putih ya, tidur lebih awal, dan ingat jangan lupa ibadah. Nah, anak-anak ibu silakan pelajari bukunya kembali ya. Dan hari ini tidak ada tugas di tema ya. Silakan baca bukunya kembali supaya antum bisa lebih paham. Oke. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.